Kita hidup di negara hukum. Namun pertanyaan mendasarnya adalah apakah hukum benar-benar berpihak pada keadilan? Dalam keseharian kita sering melihat hukum dijalankan, tetapi tidak selalu dirasakan adil. Ada yang dihukum karena kesalahan kecil, sementara yang berkuasa bisa lolos tanpa celah. Video ini bukan hanya sekedar membahas hukum sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai cermin untuk melihat sejauh mana hukum mampu menjadi pelindung bagi yang lemah dan bukan senjata bagi yang kuat. Mari kita renungkan bersama. Apakah hukum di negeri ini sudah benar-benar berpihak pada keadilan atau justru masih menjadi alat bagi kepentingan tertentu? Hukum di Indonesia seharusnya menjadi wujud nyata dari cita-cita keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal 27 ayat 1 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip ini sejalan dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka seharusnya hukum tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memelihara rasa keadilan, melindungi yang lemah, dan memastikan setiap keputusan hukum mencerminkan nilai kemanusiaan. Inilah standar yang seharusnya menjadi arah penegakan hukum kita. Namun dalam praktiknya, hukum Indonesia tak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Ada kalanya hukum kehilangan arah, dan keadilan menjadi kabur di antara kepentingan dan kekuasaan. Inilah yang disebut sebagai penyimpangan hukum, yaitu ketika aturan seharusnya melindungi rakyat, justru digunakan untuk menekan atau menguntungkan pihak tertentu. Seperti pada kasus berikut. Bayangkan menjadi korban pelecehan, tapi justru kamu yang dihukum. Itulah yang dialami Baik Nuril, guru honorer di Mataram. Sekitar tahun 2012, ia merekam percakapan kepala sekolah yang melecehkannya, bukan untuk menyebarkannya, tetapi sebagai bukti. Namun ketika rekaman itu tersebar, Nuril justru dijerat UU ITE. Ia dituduh menyebarkan konten asusila dan dijatuhi hukuman penjara serta denda. Publik terkejut. Korban kriminal justru menjadi terdakwa. Setelah gelombang protes dan dukungan masyarakat, pada 2019 Presiden memberikan amnesti, menghapus seluruh hukuman dan mengembalikan nama baiknya. Kisah ini menjadi pengingat pahit. Keadilan seharusnya berpihak pada korban, bukan kekuasaan. Dan masih banyak Baik Nuril di luar sana yang takut bersuara. Pada tahun 2009, Nenek Mina, seorang buruh tani sederhana, mengambil beberapa biji kakao dari perkebunan tempatnya bekerja. Ia tidak bermaksud mencuri untuk keuntungan pribadi. Biji-biji itu hanya ingin ia jadikan bibit. Namun perbuatannya tetap dibawa ke ranah hukum. Meski nilainya sangat kecil, ia diproses layaknya pelaku kejahatan besar. Dan akhirnya dijatuhi hukuman 1 tahun 15 hari penjara. Hukuman yang diterimanya jelas tidak sebanding dengan tindakan yang dilakukan. Ketika kasus-kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah justru berakhir dengan hukuman ringan. Perlakuan terhadap Nenek Mina menunjukkan betapa tajamnya hukum pada rakyat kecil, tetapi tumpul terhadap mereka yang berkuasa. Kasus ini menjadi simbol bahwa ketidakadilan masih nyata dalam sistem hukum Indonesia. Sementara di sisi lain, kasus korupsi besar seringkali diselesaikan dengan hukuman ringan, bahkan kadang hilang di tengah proses hukum. 4 pejabat bea dan cukai dihukum masing-masing 2 tahun penjara karena kasus korupsi impor tekstil senilai 1,6 triliun rupiah. Ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menganggap vonis ini akan menjadi presiden buruk terhadap perlawanan perilaku koruptif di Indonesia. Suparji mempertanyakan vonis itu karena dinilai terlalu ringan. Padahal, kerugian negara mencapai 1,6 triliun rupiah. Belum lagi dampak penyelundupan tekstil mengakibatkan banyak pabrik di Indonesia gulung tikar sehingga ribuan buruh di PHK. Vonis tersebut tentu tidak seimbang dengan pelanggaran dan tidak sejalan dengan keadilan masyarakat. Penyimpangan semacam ini bukan hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, tetapi juga mencederai makna sejati dari keadilan. Keadilan seharusnya berdiri di atas kebenaran, bukan di bawah kekuasaan. Sebab hukum yang tidak berpihak pada keadilan hanyalah sekedar tulisan di atas kertas. Namun, di balik berbagai penyimpangan hukum yang pernah terjadi, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa masih ada contoh penerapan hukum yang menunjukkan wajah keadilan di negeri ini. Di tengah situasi yang kompleks, masih ada aparat penegak hukum, hakim, dan lembaga yang berusaha menegakkan kebenaran dengan hati nurani.
Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada tahun 2022 melibatkan Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, yang terbukti merencanakan dan memerintahkan pembunuhan terhadap anak buahnya sendiri. Setelah pembunuhan terjadi di rumah dinasnya, Sambo mencoba menutupinya dengan membuat skenario palsu dan menghalangi proses penyidikan. Tindakannya melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta dinilai melakukan obstruction of justice. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Sambo karena perbuatannya dilakukan secara sadar, terencana, dan memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi bawahannya. Putusan ini dianggap adil karena memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban serta masyarakat.